I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Risman. Di video ini saya akan membahas terkait PHK. Nah, apa sih itu PHK? PHK sendiri itu singkatan dari penyakit akibat kerja atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Yuk langsung saja kita simak. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993, penyakit akibat kerja atau PHK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja terjadi sebagai akibat dari pajanan faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial di tempat kerja. Sedangkan di sini menurut Perdoki yang dituangkan dalam buku Konsensus Diagnosis Okupasi tahun 2011, International Labour Organization atau ILO dan World Health Organization atau WHO serta American College of Occupational and Environmental Medicine atau ACOM, yaitu PHK sendiri terbagi dua, yaitu penyakit akibat kerja atau occupational disease dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work related disease. Selain itu, penyakit yang diperberat oleh pekerjaan atau disebut juga disease affecting working population dan bukan penyakit akibat kerja atau non occupational disease. Selanjutnya, kita bahas apa sih perbedaan dari ketiga tadi. Untuk PHK sendiri atau penyakit akibat kerja dibagi menjadi dua, yaitu penyakit akibat kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Dan untuk penyakit akibat kerja seperti penyebab spesifik, asosiasi kuat dengan pekerjaan, umumnya satu agent spesifik umum, dapat pula beberapa agent spesifik. Dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan itu seperti yang pertama memiliki beberapa agent penyebab dan asosiasi dengan pekerjaan, kemudian bersama faktor risiko atau etiologi yang lebih kompleks. Kemudian yang selanjutnya itu diperberat oleh pekerjaan, penyakit yang mengenai populasi. Contohnya sih penyakit mengenai populasi atau disease affecting working population, seperti mengenai populasi pekerja, tidak ada agent spesifik di tempat kerja, dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan. Selanjutnya yaitu bukan penyakit akibat kerja atau biasa disebut non occupational disease. Itu contohnya seperti tidak ada agen spesifik di tempat kerja, tidak dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan. Nah, selanjutnya kan tadi saya sempat menyinggung kalau PHK sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Maka itu tentu saja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama hazard fisik. Di dalamnya termasuk seperti kebisingan, pencahayaan, getaran, suhu, tekanan, dan radiasi. Untuk kebisingan sendiri, contoh penyakitnya itu seperti tuli akibat bising atau noise-induced hearing loss. Dapat juga seperti gangguan keseimbangan, gangguan komunikasi. Di sini juga termasuk seperti gangguan psikologis. Dan untuk pencahayaan seperti kelelahan pada mata, bisa juga seperti gangguan penglihatan. Untuk getaran sendiri contohnya seperti hand arm vibration syndrome, whole body vibration syndrome, vibration in the sweat finger. Untuk suhu sendiri itu contohnya seperti dehidrasi, bisa juga terkena hipotermia. Untuk tekanan sendiri seperti Gaussian disease atau bisa terjadi lumpuh. Untuk radiasi sendiri sih kita bisa terkena kanker. Untuk radiasi sendiri seperti contohnya untuk kanker, kematian, kulit terbakar, mutasi gen. Nah, yang kedua itu hazard kimia, yang di dalamnya termasuk bahan kimia yang dalam bentuk uap, gas, debu, harutan, dan kabut. Contohnya
dermatis, kontak alergi, dermatis kontak iritan, keracunan, kematian, kanker kulit, kulit terbakar, susah bernafas, anemia, penyakit obstruktif kronik. Nah, selanjutnya yaitu hazard biologi. Yang termasuk hazard biologi seperti virus, bakteri, jamur, vektor, binatang, dan termasuk juga tumbuhan. Di sini contohnya seperti penyakit karena virus seperti COVID, cacar air, DBD, dan penyakit karena bakteri itu seperti TBC, tipus, diare, penyakit paru, obus. Dan untuk penyakit karena jamur seperti kudis, kurap, dan panu. Penyakit karena faktor itu seperti dermatitis, menenta, membawa virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Penyakit karena binatang seperti tergigit ular, buaya. Penyakit karena tumbuhan itu seperti tertusuk duri dan gatal. Yang keempat itu hazard ergonomi. Nah, untuk hazard ergonomi sendiri itu yang di dalamnya termasuk seperti postur, force, durasi kerja, frekuensi, alat kerja, dan desain layout. Contohnya itu seperti lengan yang bisa terkena CTE, siku bisa terkena tennis elbow, bahu bisa terkena frozen shoulder, dan leher bisa terkena neck stiff, dan punggung itu bisa terkena LBP atau nyeri punggung bawah, sedangkan kaki bisa terkena wagenu. Nah, yang terakhir yaitu hazard psikososial. Yang termasuk hazard psikososial seperti overall quality dan quantity, role ambigu, role konflik, tidak ada pengembangan karir, responsible for people, dan monotoni. Untuk contohnya itu seperti bekerja bisa gangguan kesehatan mental, bekerja bisa stres, burnout, depresi, dan gangguan kecemasan lainnya. Selanjutnya yang terakhir kita juga perlu mengetahui sih jenis-jenis PHK atau penyakit akibat kerja. Di sini jenis-jenis PHK berdasarkan hazardnya itu seperti yang tadi saya jelaskan, ada fisik, kimia, dan biologi. Namun beberapa pendapat juga mengatakan ada 5 yang termasuk ergonomi dan psikososial. Dan yang kedua itu berdasarkan target organ, yang di dalamnya termasuk sistem pernapasan seperti termasuk juga penyakit kulit, otot, dan rangka mental dan perilaku. Kemudian yang ketiga itu kanker akibat kerja oleh zat tertentu. Dan yang terakhir adalah spesifik lainnya. Di sini yang maksudnya itu pekerjaan atau proses kerja, misalnya nistagmus pada penambang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini tentang PHK. Semoga di video ini teman-teman bisa mengambil manfaat, teman-teman bisa mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.